Aduh. Halo, welcome back ya teman-teman semuanya di Healing 89 ya. Kita udah punya nama ya, udah punya nama, namanya keren dari Kang Denis, Healing 89 aja Kang. Karena memang Ya. kita kedepannya akan mengadakan charge energi setiap bulan lah ya. Bisa sekali atau dua kali karena pentingnya sekali kita untuk charge energi kita ya. Karena Betul, kita menggunakan energi ini ya setiap detik ya. betul sekali, Kang. Gitu Betul. ya. Dan energi ini kemarin kita bahas dan hari ini pun kita akan bahas kembali. Yang pasti sekarang saya buka dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini semuanya ya. Terima kasih banyak udah support kita ya, terutama teman-teman yang ada di grup dan yang belum masuk grup juga. Thank you banget dan thank you banget untuk waktunya untuk Kang Denis. Terima kasih. Betul, Kang. Baik, Kang. Baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih malam Silakan semua. Ya. Jadi mau pertajam dulu kali ya, perdalam supaya lengket maknanya energi apa gitu ya. Kita kita jadi teman-teman kita ulang ya. Kemarin kan mungkin ada yang gak hadir. Kita akan pertajam tentang energi ini gitu ya. Silakan Ya. Oke, sip. Ya, balik lagi ya teman-teman ya bahwa kalau kita bicara energi, energi itu modal segala-galanya. Modal. Modal kan, Oke. apapun. Modal utama tuh energi dan yang memompa kalau tubuh kita ya adalah eh, untuk agar si energi tersebut berjalan adalah nafas kita kan. Oke. Oke. Ya, jadi dengan kita bernafas itu kehidupan berlangsung. Betul kan ya? Karena gini, Betul. eh sebebas-bebasnya oksigen yang dikasih sama sang pencipta gitu ya. Tapi kalau kita cuman katakanlah cuman dikasih tarik nafas, tapi nggak ada jeda gitu, nggak ada buang, lewat kan. Oh iya ya. Ya, buang nafas, tapi nggak ada narik. Apalagi kalau nahan terus. Oke. Bau kentut kan ya. Oke. Nah, jadi yang memompa energi di tubuh kita itu adalah si nafas kita. Nah, yang jarang kita sadari itu adalah ketika kita bernafas, kita tidak menikmati nafas kita. Itu yang jarang disadari. Oke. Dilupakan gitu ya. Kadang-kadang mungkin terlupakan ya Kang ya yang yang belum tahu ya jadinya terlupakan gitu. Padahal modal core utama tuh untuk kehidupan berlangsung dan berjalan tuh kan poinnya ada di nafas. Karena gini Kang, kita tidur pakai nafas. Hmm, Kita live sekarang pakai nafas. betul ya. Kita dalam kondisi happy pakai nafas, dalam kondisi lagi sedih juga pakai nafas gitu loh. Semuanya lagi makan pakai nafas. Jadi modal utamanya tuh ada di situ bahwa nafas itu memompa energi tubuh kita. Nah, namun yang mesti kita cross check di sini adalah energi yang seperti apa yang bergetar di tubuh kita itu menghasilkan kehidupan yang kita jalani saat ini. Contoh, Nah, contoh ya, ketika mungkin terlalu overthinking, terlalu banyak terlalu banyak pikiran maksudnya, jadi memikirkan sesuatu hal yang mungkin sebetulnya tidak harus dipikirkan gitu ya, itu bisa mempengaruhi vibrasi tubuh kita. Nah, ketika mempengaruhi vibrasi tubuh kita, balik ya, sudah pasti mempengaruhi siklus kerja energi yang ada di tubuh tubuh. kita. Oke. Nah, ini pentingnya cross check ke dalam itu untuk merasakan ya bahwa siklus energi kita tuh seperti apa gitu. Nah, tadi saya dengar Kang Anjir tuh ngomong tentang tidur ya, Kang. Oke. Tidur itu salah satu apa ya? Salah satu yang terbesar bahkan itu ya. Itu salah satu media atau salah satu jembatan menuju penjagaan energi yang ada di dalam tubuh kita. Tidur yang seperti apa? Tidur yang deep sleep dan tidur yang sebisa mungkin dilakukan sebelum jam 11 atau 10 malam. Oh Karena ya. ketika kita ngecas pada waktunya, itu kan siklus tidur itu kan ketika kita tidur sebelum jam 11, itu 11 sampai 1, itu di situ ada yang disebut dengan regenerasi sel ya kan, pada saat jam 12 malam itu. Oke. Ada pergantian tuh. Nah, si regenerasi sel ini juga meregenerasi energi yang ada di tubuh kita. Sehingga ketika kita teratur tidur gitu sebelum jam 11 kita udah tidur, sebelum jam 11 kita udah tidur gitu. Dapat nih yang 11 sampai 1.
kita teratur, nanti energi kita teratur. Ketika energi kita teratur, rezeki pun akan teratur datang sama kita. Gitu loh kurang lebih. Oh, ini. Ya, itu tadi menarik ya, Kang Anjit bilang bahwa pola tidur. Bahkan kalau nggak salah pernah dengar, Kang Anjit pernah cerita, tidur dulu jam 8 ya Kang ya? Betul nggak? Betul, betul. Betul ya? Nah, Ini dari tidur ini, Ayah, saya itu mendapatkan kehidupan yang saya alami sekarang itu hanya dari tidur loh, nah, betul kan? Betul. Aneh loh, saya juga bener. Jadi Aneh saya kan? itu dulu tuh udah capek gitu, Ayah, capek mikir, capek, aduh, bingung mau bisnis apa lagi, mau kerja di mana dan segala macam. Udah capek pokoknya si pikiran ini tuh karena nggak ada yang berhasil satupun. Itu Hmm. pun atas dasar saya mikir dan itu tuh kan tidur sampai jam 1, jam 2, jam 3. Ya. Jadi dulu tuh ya kalau jam 4 belum tidur tuh cemen. Sorry ya, gua tidurnya subuh ya, sorry. Kawan, padahal itu menghancurkan kehidupan, nih. Serius lah. Yang saya alami. Nah, saya dulu karena udah capek dengan segala macam, jikir, oh yang gitu-gitu udah bukan muak lah ya, udah ngerasa capek gitu ya, malah letih tubuh. Saya tuh cuman menjalankan tidur setelah Isya, bangun jam 2 malam, Pak. Cuma Nah, itu. itu dapat sekali tuh fase ngecas energinya, apa ya disebutnya ya, energi yang terbarukan. Itu kan jam 12 tank itu perpindahan energi, lalu regenerasi sel tuh adanya di 11 sampai 1. Nah, jam 12 tank itu perpindahan energinya. Ketika kita mulai melatih diri kita teratur, ngecas, itu nanti medan magnet vibrasi tubuh kita itu membaik kan? Oh, ini. Gitu. Jadi kalau misalkan orang apa ya hubungannya sama tidur gitu? Apa ya? Ya Benar. zaman dulu saya juga ngalamin Kang. Kalau 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 tidur kayaknya kalau jam 1 jam 2 itu masih bangun tuh kayak keren gitu kan ya. Bener Jadi kan, kayak keren gitu kan. keren. Tapi definisi begadang itu bukan seperti itu. Kalau begadang tuh total dia tidak tidur, Kang. Tapi ini mah Oke, disebutnya tidur larut berarti. oke, oke, Oke? oke. Kalau begadang tuh total, Kang. Nah, bahkan saya dulu, Kang, pernah di fase kayaknya begadang keren terus nyobain, Kang. Beneran gak tidur. Pak kuat-kuat lah bahasanya apa Pak kuat-kuat ya? Apa ya kayak lomba-lombaan gitu loh, teman-teman. Iya, Jadi sama grupan teman-teman dulu tuh kayak siapa yang paling lama gitu bisa 2 hari 3 hari nggak tidur, wah berarti hebat. Oke, itu di fase itu saya ngalamin, Kang. oke. Taunya kalau sekarang dimasukin ke pemahaman tentang energi, wah itu mah tuh berarti lagi bikin si handphone itu baterainya drop, Kang. Benar, Ya, benar. handphone tuh kan ada ini kan. Kalau kalau di Apple nih ya, teman-teman ini ada maksimum maksimum Hmm, capacity itu kan. betul. Dari kita beli itu kan 100% gitu ya. Nah, kalau kita terus-menerus melakukan sesuatu hal yang kita apa tidak tidur atau tidurnya larut ke subuh segala macam itu sih maksimum kapasitinya lama-lama dia turun Kang. Betul, betul. Ketika turun nanti ngedrop. Nah ketika ngedrop katakanlah ya baru selesai ngecas udah gitu mau buka main game tah Mobile Legend misalnya mati handphonenya Kang. Benar, benar. Jadi harus sambil dicas ya. Nah pas gitu harus sambil sambil dicas artinya lagi di forcing tuh listrik masuk gaming masuk tanda petik gitu ya. Kalau misalkan yang aman-aman aja tanpa dicas juga kita bisa main apa bisa main game bisa nonton bisa segala macam gitu kan. Nah ini definisi orang itu tidur tidak teratur itu sama kayak maksimum capacity di handphone lah di baterai handphone kurang lebih seperti itu kan. Yang Jadi pasti ketika bikin nah tubuh kita gimana? ngedrop aja ya kalau misalkan Betul. tidurnya tidak teratur salah satunya gitu. Ayah itu Betul ayah. sekali, betul. Nah, ketika ngedrop itu sangat mempengaruhi energi. Ibaratnya begini, Kang, kalau misalkan tidur tidak teratur, terus nanti energinya turun, itu nanti mau narik apa-apa tuh sulit, Kang, rasanya. Betul nggak? Kang Ajat nyoba Salah ngalamin satunya rezeki sulit juga, ayah. sulit. Ada hubungannya sama Ah, rezeki. Hmm. ini aduh Ya. saya pengen saya thanks banget sama guru saya. Saya tuh punya guru 15 tahun yang lalu ini ya. Hmm. Jadi beliau 15 tahun yang lalu bayangin, yang Oke. dan baru saya kerjakan 3 tahun ke belakang dan itu cuma 3 bulan. Ini ya, Oke. Oke. saya tuh punya guru dulu tuh. Wah ini guru sampai Yusuf Kala, oh pada kesana lah gitu. Nah saya tuh Oke. pernah kesana gitu. Oke. Yang lain tuh pokoknya gantian pas bagian saya, set, Mbah Haji, saya mau kaya. Bener, saya mau bener dulu, saya mau kaya, saya mau sukses, saya pengen terkenal kata saya. Hmm. Kalau yang lain tuh dikasih tulisan, baca apa, puasa segala macam, pas saya itu beda. Kamu itu ya,
kamu di sini harus tidur yang nyenyak. Yang kedua, kamu harus makan yang nikmat. Udah, sana. Sumpah, saya sok gitu. Bingung ya kan? Bingung, kenapa saya nggak harus zikir, Pak Haji? Saya harus puasa? Nggak perlu, kamu tuh nggak perlu. Nah itu, ternyata sampai sekarang ini, ya itu wejangan itu, pas saya lakukan gitu ya, pas saya lakukan itu benar-benar, saya cuma 3 bulan bisa merubah yang namanya nasib hidup, 3 bulan bayangin. Yes. Padahal betul 9 tahun mencari gitu kan dengan wah ini Abah Haji kurang lah, kata saya tuh ngapain suruh saya tidur mulu. Jelas-jelas itu harus kerja keras. Malah nyuruh tidur itu gak jelas gitu. Dulu saya pikirannya gitu, nggak saya jalanin gitu. Nah pas kesini saya udah capek dengan kehidupan, saya nyobain cuman 3 bulan tidur tiap jam 8 bangun jam 2, jam 8 bangun jam 2, cuman 3 bulan dan benar-benar itu rezeki Berubah. bisa merubah nasib saya 90%. Melesatnya keren banget. Dan ini penjelasannya thank you banget gitu dari Kang Denis. Ternyata tidur ini tuh ya kalau tidak dilakukan dengan teratur ya bisa merusak ya kita ya diri kita ya, terutama untuk narik apapun itu sulit gitu. Benar. Betul. Karena gini kan, ketika kita tidur teratur, itu tuh kan sel tubuh kita tuh ada milivolt getaran listriknya, Kang. Nah, itu tuh yang disebut energi tuh ada di situ. Nah, ketika energinya lemah, ya gimana dia mau narik sesuatu gitu loh. Nah, ketika Kang Anjrit mungkin zaman dulu Kang Anjrit disuruh tidur gitu ya sama gurunya gitu, disuruh tidur. Waktu itu nggak dikasih tahu esensinya apa kan, Kang? Pokoknya disuruh aja. Nggak dikasih tahu. Nah, esensinya begini gitu loh. Ketika kita tidur teratur, pergantian selnya dapat, pergantian energinya dapat, energi shifting ya. Jadi pergantiannya dapat di sana. Nah, itu si listrik-listrik yang ada di tubuh kita dari sel, vibrasi yang bergetar, semua medan gelombang elektromagnetiknya tuh jadi prima gitu loh, Kang. Nah, ketika dia prima, itu energinya sangat kuat sehingga mulai itu Kang konsep rezeki itu masuk ke dalam kehidupannya gitu loh. Apapun Kang ya, sisi kesehatan, sisi keuangan, sisi komunikasi, hubungan, semua tuh nanti perlahan membaik gitu Kang. Karena ya itu esensinya karena si gelombang elektromagnetik yang ada dalam tubuh kita tuh dijaga dan dicas secara tepat gitu loh Kang. Dan ini teman-teman bukan bualan, nyata ya saya yang menjalankan. Kata saya juga, saya tuh praktek dulu baru tahu esensinya teman-teman ya. Dan itu benar-benar sekali. Oke, nah dari mungkin dari kita sudah salah satunya tidur tidak teratur, pikiran banyak juga gitu ya. Otomatis si tubuh kita ini sudah tidak orsinil lah kita ini ya. Atau sudah kalau baterai health-nya tuh gitu ya, sudah misalkan drop gitu ya. Nah, apakah ada gitu untuk charge energi kembali gitu untuk ini gitu Ada. Nah, ini sebetulnya kita kaitin ya nanti sama Zoom healing yang akan kita buka, Kang. Oke. Nah, ini penting sekali teman-teman. Oke. Jadi nanti si Zoom healing itu kan sebetulnya udah pasti hubungannya sama healing, sama energi ya. Saya bukan berbagi metode, tapi melakukan healing gitu loh, Kang. Oke. Jadi nanti ada fase meditasinya, ada airnya, ada segala macam. Nanti pokoknya kita info lagi sedetail mungkin si perihal Zoom healing ini gitu. Jadi nanti itu pun media untuk memperbaiki si elektron yang ada dalam tubuh gitu, Kang. Wah, ini penting. Ini saya pasti ikut nih teman-teman ya. Oke, jadi nanti itu kan dilakukannya pasti kalau sudah part healing itu biasanya ya sekali jalan terus jalan gitu loh Kang. Oke. Nah, karena energi mah kalau terus dikasih dicas dia malah bagus gitu Kang. Dan ini si healing ini bisa meregenerasi kita ya, yang penyakit, penyakitnya mental, fisik dan segala macam. Karena memang dari energi apa-apanya ya. Salah satu orang misalkan hari ini punya penyakit apapun itu, salah satunya mungkin si sel-sel atau gelombang-gelombang yang dalam tubuhnya ya itu mungkin sudah tidak terkonek atau rusak mungkin gitu ayah. Betul sekali Kang Anjrit, betul sekali. Itu sekali analoginya. Jadi banyak yang
getarannya sudah tidak teratur, banyak si milivoltnya yang sudah bergetar tidak terlalu kencang, jadi tidak bisa menyeimbangi. Nah, akhirnya muncullah rasa-rasa yang tidak nyaman gitu, Kang. Oke, oke. Gitu, Kang. Nah, ini nih, tadi ada yang nanya kan, sempat sedikit ya, jadi kebahas nih. Jadi maksimal tidur ya balik ya. Kalau bisa tuh jam 11 sudah start tidur kita. Gitu, jam 11. Kalau latihan lah ya, latihan. Kalau misalkan jam 11 sudah mulai bisa, nanti coba turunin jam 10 gitu. Tapi maksimal kalau bisa jam 11. Pokoknya dapatnya 11 sampai 1. Nah, itu Kang di situ tuh ngecas yang paling besar tuh di situ. Bener banget. Teman-teman, kalau saya ya, ini banyak sekali teman-teman yang nggak bisa ngikutin pola saya. Kang, saya tuh susah tidur. Kang, saya tuh susah tidur. Kalau saya nih ya, jadi saya tuh gimana caranya setelah kalau misalkan bangun jam 2 nih ya, dari jam 2 sampai ke nanti ke maghrib itu nggak sama sekali tidur, nggak ada tidur siang, nggak ada tidur apa. Jadi pas jam 7 jam 8 tuh saya udah bener-bener tidur kembali gitu. Caranya kalau saya teman-teman ya. Ya. Itu dulu juga pernah dibahas kan, kalau udah kagok tanggung gitu nggak tidur, jangan kasih tidur, nanti di situ mulai ngeriset tidur enaknya tuh di malam gitu kan. Betul. Nah, nanti di situ jadi pola kan sebetulnya kan. Nah justru itu kenapa kata-katanya kamu cuman cukup tidur yang nyenyak. Nah saya tuh dapetin tidur yang nyenyaknya tuh itu di setelah Bada Isya sampai jam 1 jam 2 malam itu benar-benar nyenyak. Gitu. Kalau udah lebih dari jam 11 ke sana mah pusing. Betul. Oke, beda kan? Beda gini Kang. Orang ada yang tidur nih misalnya, katakanlah jam 3, jam 4 subuh gitu ya. Dapat dia 8 jamnya tuh. Berarti kalau jam 4 ketemu 8 jam berarti hampir jam 12 siang lebih ya. Oke. Atau jam 12-an lah bangun. Itu dapetin energinya beda kan. Tetap harus dapat yang di 11 sampai 2 ini nih. Oh, itunya. Balik ya, karena di situ ada energi shifting itu, ada perubahan energi, ada regenerasi energi dan sel itu ada di sana gitu. Jadi ketika tidur jam 2, jam 3 subuh tapi bablas gitu, dapat 6 jam, 8 jam, bahkan 10 jam. Itu tanda petik cuman dapat enaknya aja, tapi charging si energinya nggak dapat kan gitu. Oke, jadi ada shifting energi itu tuh di dalam tubuh kita atau di Betul. dunia Sama alam. sama alam ya, alam Sama tuh alam. shifting energi gitu ya. Ya, itu mempengaruhi tubuh kita. Karena kan siklus alam dengan siklus tubuh kita tuh kan bersamaan. Makanya banyak kan bahasa-bahasa kayak bahwa kita itu adalah semesta kecil dan yang besar adalah semesta besar gitu kan. Ya karena kita terkoneksi gitu loh. Terkoneksi kayak contohnya nih, ini saya sangkut pautin sama full moon ya. Kenapa orang banyak nanya, kenapa full moon itu mempengaruhi mood? Oke, simpelnya gini Kang, ketika bulan penuh, bulan purnama, itu cek deh teman-teman, ombak di laut itu pasang, betul? Lebih kencang. Nah, 70-80% tubuh kita itu air. Sama, itu pun sedang pasang gitu, air yang ada di dalam tubuh kita tuh pasang. Jadi kadang-kadang secara emosional tuh ya ketika bulan purnama atau full moon tuh jadi lebih nggak stabil gitu. Kadang-kadang suka ada yang kerasa pusing, ada yang kerasa moodnya nggak enak, pengennya marah-marah apa segala macam. Nah, itulah salah satu contoh keterkaitan Kang antara semesta kecil dengan semesta besar gitu loh. Wah, keren banget ya teman-teman. Saya kalau full moon saya di luar. Saya penyerap energi kalau full moon. Jadi tingkong nih kan, si Goku. Nah, karena saya memang dulu sekarang udah mulai ngaco nih tidur saya gitu ya. Saya waktu dulu tuh jadi tiap jam 2 malam kan saya pasti bangun, Oke. Jadi kalau lagi purnama atau apa tuh kadang saya suka melihat purnama gitu sambil sok-sokan, wah energi kan, saya mah seneng film gitu kan. Karena apa ya? Karena kan saya pengangguran dulu ya. Daripada gak ada yang ngehibur saya emang ngehibur sendiri aja tiap malam. Memandang bulan. Oke. Dan waduh serius banget tentang istilahnya kita, apalagi kalau kita dapat jam berapa jam 11 kan? Sampai 1. Jam 11 sampai jam 1 kita benar-benar lagi tidur, itu dapat shifting energinya teman-teman ya. Jadi gimana caranya tuh ya, jam 11 sampai jam 1 tuh kita dapetin tuh shifting energi kalau kita tidur ya teman-teman ya. Wah, keren banget ya tentang tidur ini karena memang tubuh kita butuh energi ya gitu. Dan tanpa energi, maaf aja,
kita mau menarik apa? Jangankan menarik lah ya. Kalau kita misalkan belum tidur pagi-pagi, ngobrol juga males. Jangankan kerja gitu kan, kalau secara realitanya. Oke. Serba nggak mood ya, jadinya mau ngapain nggak mood, terus mau ngapain jadi malas apa sekali, karena nggak ada energinya gitu. Betul. Gitu kan. Oke. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau naik, silakan ya. Nanti kita seperti biasa akan naik-naik. Boleh siapapun yang akan naik, tapi tolong ya teman-teman yang naik misalkan masalahnya apa, kalau bisa ini yang naiknya lagi jangan masalah yang sama ya, karena teman-teman kita langsung Kang Denisnya ya main energi juga gitu untuk ngeberesin masalah-masalah yang kalian nanti naik gitu ya teman-teman gitu. Gimana tentang energi ini masih mau diperdalam? Cukup, nanti kita coba di pertanyaan ya. Nanti boleh. Berikutnya masih pematangan tentang energi lah kalau pas kita live. Next kita tetap pematangan tentang energi biar kita ini paham ya. Jadi Anda kan cuman doa aja lah hidup mah. Kebanyakan kan kayak gitu, udah jelas-jelas tubuh ini senjata ya. Iya betul sekali. Tubuh ini mau ngapain? Kita gak bisa menikmatin apapun. Sedangkan tubuhnya gak kita rawat. Gak ada charge energi, gak ada transferring energi, tidak diberi pengetahuan gitu. Anda ngedoa aja terus. Teman-teman tolong ya, kita buka aja kan ya. Ngedoa tapi gitu-gitu aja ya. Jadi sekarang ngerti kan teman-teman kenapa hidup kalian begitu-begitu aja? Bisa jadi si tubuh kita ini ya tidak stabil secara energi ya, Ayah. Betul sekali. Oke. Kita coba angkat. Kok turun lagi? Turun lagi. Halo. Iya. Dengan siapa? Di mana ini? Dengan Ibu Sukini dari Cirebon. Oh oke, Ibu. Ibu yang WA saya ya? Oh enggak sih. Oh belum, oke. Berarti ada nama yang sama. Ya maaf Bu. Silakan Bu. Oke Bu. Iya. Ini Kang Denis. Ya. Saya tuh ngerasa kok circle saya tuh masih yang suka bergosip. Terus apalagi toksik gitu ya? Ya menilai kayak gitu. Ya. Apa dari dalam diri saya itu memang masih gitu seperti itu gitu. Oke. Terus saya kan sendiri, suami saya meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu lah. Oke. Tapi saya tuh nggak punya perasaan pengen nikah lagi atau apa kayak gitu. Apa itu dari rasa penyesalan atau rasa kehilangan saya? Dua pertanyaan ini Bu berarti ya? Ya, atau memang pure ini perasaan yang biasa aja gitu. Oke. Itu aja pertanyaannya Bu. Ya mungkin itu aja dulu. Oke, sebentar teman-teman ya. Ini pertanyaannya tentang kenapa saya selalu ada di circle yang toksik, ngejelekin orang, ngobrolin dan segala macam. Jadi tolong yang naik nanti jangan ada nanya yang ini. Yang kedua, kenapa tadi tuh katanya? Ini suaminya meninggal, terus kayak nggak pengen lagi untuk punya pasangan, kurang lebih seperti itu. Nikah lagi. Oke. Silakan Gini Bu, itu di akhir kalimat Ibu tadi sebetulnya jawabannya bahwa apakah saya masih di frekuensi tersebut? Jawabannya ya Bu. Ibu ngejawab sendiri ya. Ibu ngejawab sendiri, kenapa? Karena balik ya ke hukum energi. Tubuh kita tuh kan medan listrik Bu, medan gelombang elektromagnetik. Balik ke penjelasan yang tadi saya jelasin di awal bareng-bareng sama teman-teman semua bahwa getaran-getaran yang di tubuh kita ini akan menarik yang serupa Bu.
Jadi kalau ibu menarik sesuatu hal yang katakanlah ada mungkin orang yang gosip atau tadi kata Kang Anjrit ya jadinya toksik ya, toksik lingkungan yang toksik gitu ya. Nah, Iya. itu kemungkinan besar ada partikel-partikel getaran gelombang elektromagnetik yang ada dalam tubuh itu tuh bergetarnya masih ke arah situ, Bu. Masih kencang ya. Masih kencang. Nah, getaran tersebut itu biasanya kalau dideteksi adanya di pikiran tidak sadar ibu. Karena gini Bu, ada juga dalam kondisi seseorang dia berusaha untuk tidak masuk dalam lingkungan toksik, tapi kenapa masih terus ketarik. Nah, itu Iya. tuh gelombang elektromagnetik yang ada di pikiran tidak sadarnya itu bergetarnya tuh masih ke arah sana. Nah, karena dia bergetar di pikiran tidak sadarnya, dia pun tidak sadar itu menarik gitu loh, Bu. Oke, oke. Betul, jadi ini mesti diberesin, Bu. Mesti diberesin di level energi sudah pasti gitu. Nanti salah satunya itu nanti di Zoom healing itu nanti perlahan mengarah ke pikiran tidak sadar manusia, Bu. Oh, iya, Itu iya. yang pertama ya. Jadi Ibu masih menggetar itu sehingga masih mengundang itu. Oke, yang kedua, kenapa saya merasa kayak tidak ingin punya tanda petik pasangan ya, Bu ya. Oke, sekarang saya nanya dulu sama Ibu. Ibu kalau misalkan tiba-tiba dihadirkan seorang pasangan yang dihadirkan seorang laki-laki yang akan menjadi pasangan. Saya tanya saat ini juga perasaan Ibu ketika datang seseorang tersebut, perasaan Ibu apa? Mau atau tidak? Kayaknya aneh. Aneh. Jawabannya aneh, Bu ya. Aneh Kayak aneh gimana maksudnya? maksudnya kayak enggak apa sih ya? Kayak bukan sesuatu yang diharapkan, terus kayaknya bingung mau ngejawab apa saya gitu. Bingung Menjawab masih. untuk menolak maksudnya begitu. Oke, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu. Kalau misalkan Bu, saya tanya ke dalam diri Ibu ya, masih mau Ya. nggak Bu untuk membangun sebuah kehidupan yang berpasangan lagi? Sepertinya enggak. Saya merasa Hmm. saya sudah senang dengan keadaan begini gitu. Oh, sudah senang dengan keadaan ini ya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Ibu pernah merasa nggak dalam keadaan ini lonely, Ngerasa kesepian? Enggak sih. Padahal Enggak ya? saya di rumah, termasuk di rumah sendiri karena anak-anak saya bekerja di luar kota semua, ada yang udah berumah tangga juga gitu. Hmm. Ibu, Oke, Tapi berarti ya saya merasa happy-happy ber- aja gitu walaupun di rumah oke, sendiri, oke. kemana-mana Bu, juga ya. Bu mau Ya, dicariin saya Ustadz gak? Barangkali Ibu mau sama Ustadz. nggak mau, Android, Dia mau ngedongkrak Pak langsung. Ustadz. Oke. Ini kayaknya memang 3 pertanyaan benar-benar gak mau ya. Ya, nggak mau. Tapi tetap, Kang, mesti dicek di level pikiran tidak sadarnya. Karena ini kan Ibu jaraknya 5 tahun ya, Bu? Oke. Itu Iya, tuh mau jalan 5 tahun tahun semoga ini. 5 tahun. Itu dua kemungkinan, Bu. Memang Ibu mendapatkan itu adalah Ibu mendapatkan sesuatu hal yang memang di dalam kenyamanan ya. Atau Iya. saking traumanya, Ibu menutup itu terlalu rapat. Hmm, Oke. Gitu. Itu kenapa nanti coba Bu, Ibu cek ketika let's say ya katakanlah Ibu melihat seseorang berpasangan, Ibu pernah tiba-tiba ngerasa lonely, terus Ibu pernah ngerasa mungkin tanda petik ya ada perasaan kayak iri ketika lihat orang yang bergandengan berpasangan. Nah itu berarti masih ada Bu. Itu cek aja Bu keseharian. Oke. Cek aja Bu. Kalau seharian sih, kalau melihat yang berpasangan gitu, Mhm. saya merasa kayak seneng gitu lihat orang, ih mesra kayak gitu. Oke, Ngerasa pengen nggak seperti tapi? itu. Pengen nggak tapi Pengen nggak, Bu? jadi kayak orang itu? Oh, enggak sih. Enggak ya? Serius, Bu? Iya. Oke. Coba coba habis ini video callan sama aku. Dicobain gitu rasanya gimana. Ini udah kelihatan kok Kang Andrit. Oke. Oke. Karena tipis sekali Bu, itu ruang itu tuh tipis antara antara memang Ibu sudah merasa nyaman atau Ibu sebetulnya hampa sehampa-hampanya. Nanti di kelas Zoom healing itu kedeteksi Bu. Nanti pakai pakai konsep healingnya ya gitu. Nanti kita ketemu di sana Iya, iya. gitu. Kalau mau cek dalam banget ya ketemu saya ke Bandung. Itu mah udah pasti kelihatan itu mah. Langsung kebuka itu mah. Karena pikiran tidak sadarnya kan dibuka kalau terapi sama saya. Iya. Terus saya tuh dulu hal yang paling diingat ketika saya masih kecil sebelum masuk SD itu, saya pernah dipukulin sama ibu Oke. saya. Oke.
di ya pokoknya bener-bener di, dipukul, bener-bener dipukulin sampai pakai kayu kayak gitu. Ya. Oke. Iya sampai sekarang saya masih ingat kejadiannya kayak gitu. Hmm. Hmm. Walaupun ya sekarang usia saya sudah di atas 50 gitu. Ya. Oh, Masih yang masih yang ibu ingat cuman itu aja gitu. ya banyak sih Waktu hal-hal. SD, waktu SD, ibu kan ngambil gorengan 5 ngakunya satu kan? Enggak Kak Anggrit, saya lagi SD itu paling ambisius. Pokoknya nggak mau Oke. dikalahin sama teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau Oke. misalkan nilai kecil aja, jadi Oke. kayak dongkol banget gitu di hatinya. Oh iya, iya. Ibu pernah dapat nggak sih tekanan dari orang tuanya? Maaf ya Bu ya, ketika orang tua ibu tidak pernah ngasih ngasih apa ya, ucapan terima kasih atau tidak pernah ngasih reward kayak, "Wih, selamat ya." Tapi yang ada tuh selalu dapat Hmm. meskipun udah bagus tuh kurang, bagus kurang. Karena banyak kejadian kayak gini Bu. Misalkan Enggak laporan pernah. sama orang tua. Nggak pernah Iya, itu ya Bu ya? nggak pernah orang tua tuh selalu Mhm. membandingkan sama yang lain gitu. Oke. Nggak pernah ada Membandingkan. ucapan terima kasih juga. Yang jelas mas Oke, nggak seringnya pernah ada. membandingkan. Jadinya membandingkannya sering Bu. Sering, sampai Oh sering. saya Nah, itu Bu. udah dewasa juga sering Itu, dibanding-bandingin sama itu Bu. yang Itu kelihatannya core. lebih ini. Iya, itu core, Bu. Itu core. Itu salah satu core. Karena gini loh, Bu, ketika misalkan dibandingkan sama yang lain, artinya kan ibu tuh jadi tidak dilihat gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, jadi ibu ingin terus menunjukkan gitu loh, yang terbaik. Oke. Padahal nggak tahu buat siapa, Bu, yang terbaik tuh gitu. Jadi ibu nge-push diri ibu sampai ke limit ibu, nanti lama-lama ketika sudah sampai di situ tapi nggak nyampe level kepuasan. Contoh, ibu nge-push sampai dapat nilai 10. Udah dapat nilai 10, nanti yang dirasakan itu bukan kenikmatan dapat nilai 10-nya, Bu, tapi ego yang dapatnya. Iya sih, kalau Gitu. Nah, sekarang gitu kan? saya ingat ke belakang lagi, ya memang Hmm. begitu. Iya, gitu. Saya Ini mah juga udah ingat, trauma, Bu. Udah leveling trauma ini mah. Dalam, cukup dalam itu. oh, ketika Gitu. berumah tangga juga saya tuh selalu Saingan. ingin senang sama suami tuh, jadi pokoknya suami tuh harus nurut sama saya, semua Iya. aturan saya gitu. Iya, Kalau pasti. dia enggak nurut ya marah-marah lah. Iya, iya, iya itu Bu, itu Bu. Pokoknya Ibu ingin selalu tampil sempurna, muncullah perfeksionis, muncullah sesuatu. Ah, itu core-nya dari ini Bu, dari trauma. Dulu mungkin kata perfeksionis itu terlihat indah ya Bu, karena harus segalanya sempurna. Tapi rupanya kalau digali Bu, perfeksionis itu muncul karena sebuah trauma Bu. Gitu loh. Gitu. Ya Bu ya, nanti kita ketemu di Zoom Healing lah. Kita kita Iya, kita kupas perlahan lewat metode-metode yang nanti mau dilakukan di Zoom Healing. Nanti proses healingnya terjadi di sana, gitu Bu. iya. Oke, Bu ya. Kalau dicek energi gimana sekarang, Kang Ya, Denis? Coba emang buka kameranya. boleh Oh, kalau masih Ibu mau belum buka. bisa, Kang Andrit. Masih Energi itu belum bisa. energi Ibu saat ini tuh ya hampa sebetulnya Bu kalau saya cek ya. Hmm, Tuh, tapi si hampa tersebut ke cover oleh keperfeksionisan Ibu. Jadi sehingga gini loh Bu. Kadang-kadang iya. orang ngerasa apa-apa, tapi karena punya mental perfeksionis, jadi saya harus tidak merasa ada apa-apa gitu. Yang di-push-nya tuh justru yang sebaliknya. Gitu Bu. Hmm, Ini nggak kerasa Bu, itu ada di pikiran tidak sadar. iya. Begitu Bu. Oke, Bu ya. Terima kasih, Kang Udah masuk Denis. udah masuk grup belum, Ibu? Udah, Oh, udah ada di grup. Oke deh kalau gitu. Thank udah. you, Bu ya. Nanti info-infonya atau setiap kita live pasti kita akan siarkan lagi kok ya. Ya. Thank you, Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, Bu. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terbawa ayah sampai nikah tuh ya. Yang pertama Bawa sering sampai banding-bandingkan, jadi otomatis gak mau kalah karena perfeksionis tadi mungkin ayah. betul, betul, betul. Perfeksionis itu dari trauma kan? Oke, Itu perfeksionis itu dari dari trauma. trauma ya. Iya. Oke, Dulu tuh kayak keren kan, perfeksionis tuh kayak wah bagus, betul. mantap dia keren apa segala macam. Tapi pas udah ngerti gitu ya, pas udah nangkap gitu, oh ternyata perfeksionis yang muncul karena ada trauma gitu. Oke. Gitu Teman-teman kan. kalian yang merasa keren tuh ya, ternyata ya kalian mempunyai trauma ternyata ya.
Oke, teman-teman silakan dipijit aja tamunya ya, yang mau naik-naik, pijit aja tamunya ya. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Sebentar. Teman-teman yang mau masuk grup ke Healing 89 bareng Kang Denis, nanti kita juga ada kelas Zoom healing ya. Jadi bukan kelas healing lah ya, transferring energy di Zoom. Teman-teman bisa save nomor saya 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Grup WA ya, di grup WA 08 22 33. Kapan Kang? Nanti dong, nanti ya infonya ada. Nanti infonya saya di grup ya, karena sekarang kan ini lagi live kitanya ya. 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Silakan ditulis teman-teman ya. 08 22 33 44 77 belakangnya 05. Tuh itu ya. Silakan di SS, nanti WA ke saya. WA-nya saya mau masuk grup Kang Denis gitu ya. Oke. Halo, dengan siapa di mana? Bu, bisa dibuka kameranya? Halo, Assalamualaikum. Salam, Bu. Bukan rest area, ya di healing 89 kalau bareng Kang Denis healing 89. Halo, Ibu siapa ini? Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu Dian di? Iya. Dari Sumedang. Oh, Sumedang. Dari Sumedang, iya. Iya. Silakan Ibu gimana? Iya, gini A. Ya. Aduh, deg-degan saya. Deg-degan, Bu. Terima kasih ya sebelumnya udah diizinkan naik. Gini A, saya itu mengalami banyak trauma ya. Jadi sampai apa ya, hidup itu serasa kosong gitu A. Kosong, nggak tahu tujuan mau gimana gitu, mau kemana. Untuk saat ini teh baru apa ya, baru sembuh setelah lihat-lihat apa live-nya Kang Anjrit, Kang Abu gitu ya. Terus kemudian Adenis gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit perasaan yang kemarin hampir apa ya, hampir perasaan mau bunuh diri gitu ya, mau mati perasaan. Sekarang sedikit-sedikit udah mulai sembuh. Cuman belum sembuh 100% gitu, masih ada sakit di sini teh, hati teh kayak di apa ya, kayak diremukin gitu. Jadi aku teh bingung solusinya tuh harus gimana gitu kan. Kita katanya kita tuh gini, nggak boleh bergantung sama siapapun. Ya. Gitu kan ya, nggak boleh apa ya, iniin bahagia kita kepada orang lain gitu. Jadi kita yang harus ngebahagiain diri sendiri gitu. Tapi belum ketemu gitu Kang. Belum ketemu. Aku tuh harus gimana gitu Kang untuk solusi untuk kesembuhan diri aku. Aku nggak mau kejadian lagi hal yang kemarin gitu. Sampai aku teh sampai dua kali apa ya, tumbang, sakit sampai 4 bulan gitu tepar. Nah, aku nggak mau yang ketiga kali, nggak mau. Aku sakit banget. Gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menyakitkan, aku pendam, nggak bisa apa ya, nggak ada jalan keluar. Jadi di sini tuh di kepala selalu ada tanya. Bu, aku juga sama. Aku tuh kadang ya ngerasa sendiri gitu. Tiap tidur gak ada yang meluk gitu. Terus gimana Bu? Terus lanjut. Iya, jadi nggak mau kejadian yang kemarin itu yang sampai sakit 4 bulan itu pernah 2 kali ya. Nggak mau terulang lagi, sakit benar. Itu ya pertanyaan Bu ya. Iya. Gini Bu, Ibu tadi bilang saya ngerasa ada trauma. Trauma tuh seperti kue lapis Bu, atau kayak bawang lah. Itu tuh dia kalau ngupas, itu tuh perlahan Bu. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dikupas sampai habis, kali jadi tuh nggak bisa langsung. Nanti soak Bu.
Shock itu apa ya? Nanti kaget gitu loh. Jadi Kaget ya. perlahan, ya nanti jadi perlahan nanti ketika katakanlah mungkin skala 10 gitu. 3 sudah terkupas atau 4 sudah terkupas. Nanti 4 sudah terkupas itu pencerahan mulai muncul. Pencerahan muncul, mindset mulai berubah. Mindset mulai berubah, Iya. energi ikut berubah gitu loh, Bu. Nah, dari situ apa? Nanti perilaku mulai berubah. Nanti lama-lama masuklah ke fase respon. Respon juga mulai berubah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bahas trauma tuh beneran harus perlahan, Bu. Harus perlahan gitu. Nanti lama-lama dia habis terkupas gitu. Nah, Ibu rasa kayak hampa, ibu rasa kayak nggak tahu mau ngapain. Karena gini Bu, secara pabrikasi sebetulnya manusia tuh kan bercahaya Bu. Mungkin bahasanya apa? Nur ya, bercahaya gitu loh. Nah, bayangin Bu, lampu, terus di cover sama kainnya nggak tebel, cukup tebel, tapi nggak tebel banget. Jadi masih bisa memandarkan cahaya, tapi dia nggak terang gitu loh. Nah, yang nutup ini tuh ibarat si traumanya itu gitu loh Bu. Jadi ketika si lampu tersebut tertutup, itu tuh tidak bisa menerangi sekitar gitu loh Bu. Jadi saya mau jalan ke pintu atau saya mau jalan ke pintu yang mana tuh jadi nggak kelihatan gitu loh, karena si cahayanya tidak berpendar maksimal gitu loh Bu. Nah, inilah si cover inilah yang disebut dengan si trauma itu sendiri gitu. So solusinya apa tadi kata Ibu? Banyak solusinya Bu. Ibu bisa cari profesional. Kalau nanti program saya sama Kang Anjrit ya Ibu bisa masuk ke kelas yang sesi Zoom healing. Itu salah satunya. Karena nanti di Zoom healing itu tuh ngikis si problematika tentang emosi negatif, energi negatif ada di sana nanti Bu. Gitu. Atau private ketemu langsung, Ibu percaya sama saya, private ketemu ke Bandung, ketemu saya terapi, itu nanti sesi sama saya itu lebih cepat gitu loh. Oh iya, Gitu aku Bu. mau. Yang penting ini Bu. Yang Mau penting ini Kang, Bu. di Bandungnya di mana Kang? Saya di Sarijadi Bu, di Bandungnya Bu. Nanti Ibu japri aja. Gabung dulu ke grup aja ya? Ya, gabung dulu. Boleh gabung ke grup dulu boleh. Nanti Ibu japri saya boleh gitu. Jadi nanti juga di sana kan di grup tuh akan ada infoterapi yang Zoom healing mau diadakan kapan dan seterusnya, nanti informasinya ada di sana gitu loh Bu. Gitu. Yang kalau yang mau ke saya private Ibu japri ke saya nanti langsung DM ke saya. Ada di grup juga nomor Kang Denis enggak? Ibu udah masuk Ya. grup belum? Belum A. Coba ditulis nomornya ya, teman-teman yang belum mau gabung silakan 08 Ibu 22. Sebentar. Nyari pulpen dulu. Enggak. Udah ini tadi udah dapet ini udah ditulisin. Oke. Udah dapet yang belakangnya 05 ya, A. Iya, ya itu, benar. Ya, nanti gabung aja, Bu. 7705. Oke. Ya, nanti Oke. gabung aja nanti informasinya. Ya aja. WA aja. Oke, Nah gini Bu, terima satu lagi. kasih. Ya. Satu lagi Bu, saya mau kasih tahu. Ibu Oke, kan oke. sudah ikut rest area atau apa segala macam yang membuat ada pencerahan di diri Ibu gitu ya. Iya. Nah, itu kalau ada progres Bu, lanjutkan Bu. Oh iya. Lanjutkan, kalau ada progres lanjutkan, karena gini Bu, kalau saya kutip gitu ya dari ini salah satunya juga adalah dari guru saya gitu ya, bahwa jika sakit berlanjut hubungi dokter. Maksudnya kan sebetulnya butuh pertolongan orang lain gitu loh Bu. Iya. Medianya gitu loh. Oke. Medianya. Tapi kesembuhan mah nanti setelah dirinya tabirnya tanda petik dibuka mah ya kesembuhannya mah nanti dia sendiri gitu loh Bu. Oke. Gitu loh. Jadi ketika memang kayak Ibu ikut rest area, terus Ibu mendapatkan sebuah perubahan atau perbaikan gitu ya. Itu kan rest area itu kan medianya Bu. Betul. Media untuk mulai perlahan itu mengikis cover lampu ini gitu loh Bu. Supaya dia dia mulai bright gitu. Dia mulai bercahaya, dia mulai keluar pendaraannya mulai keluar sehingga mulai bisa menerangi gitu, dan ketika menerangi jalan itu Ibu jadi tahu nih saya mau kemana gitu loh. Oh iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Ini kan selama ini Kang gelap gitu, nggak tahu aku teh harus kemana, itu harus gimana. Ya, Terus yang usaha pun kerja pun keganggu gitu loh. pasti Bu. Ya itu tadi Bu, kita di awal kan ngebahas kalau kitanya lemah berarti energinya drop,
otomatis ya kita mau kerja aja gimana, mau cari uang gimana gitu kan. Ya. Betul sekali, betul sekali. Itu Kita susah narik, itu Mas. semuanya tuh ada dari energi dari kita, makanya kita kan nanti akan mengadakan healing, charge energi dan segala macam gitu Bu. Untuk apa ya? Untuk kita. Biar apa? Biar menjalankan hidup lebih bahagia, intinya itu aja sih Bu. Betul sekali, betul sekali. Oke. Oke. Thank you Oke, Ibu. Kang Anjrit. Terima kasih ya, Bu. Dari Subang, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Dadah Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kang Anjrit. Waalaikumsalam, Adenis. Ya, terima kasih. Salam. Oh, relate banget Ayah. Ini sih Ibu aja. Karena drop, ya itu salah satunya energinya nggak lancar lah kita sebut, atau tidak full, atau tidak stabil. Ya mau ngapain, jadi kayak hampa gak jelas gitu Ayah. Linglung kan? Benar. Jadi linglung, jadi nggak tahu mau kemana karena ya energinya nggak ada, cahayanya nggak keluar gitu. Oke. Itu kurang lebih gitu. Jadi nggak tahu, bingung nih gitu. Sip, ada lagi Kita kan? lanjut. Hah? Sip. Kayaknya mah 2 orangan lagi ya kalau lihat waktu ya. 2 orang lagi aja ya. Boleh 2 orang lagi lah. Ya. Ini ada 18 orang yang ininya, jadi kita pilih-pilih aja ya teman-teman ya. Oke. Bentar. Halo? Halo Pak? Halo Pak. Malam Pak. Halo Pak? Pak? Ya. Pak meyakin waktu sih. Jangan ngantri Pak. Aduh, mah. Orang lain lagi pada ngantri. Oke. Kayaknya mah lagi ke toilet kan. Ditinggalkan. Halo malam Bu. Halo malam, Kang Malam. Denis, Kang Ya, Anjrit. Dari mana Bu? Malam. Dengan siapa di mana? Dibuka dulu kameranya ya. Ya. Oke. Ya sudah. Ya. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam. Siapa di mana? Kenalan dulu, silakan. Ya, saya Nanda dari Depok. Oke. Ya, mungkin tadi saya juga udah WA Kang Denis ya. Ya, Ibu Ya. Nanda apa Nanda sih? Nandana, ya Nandana. Nandana. Ya. Ya. Oke. Ya gimana Bu? Gimana Bu? Ya, ini saya yang seperti saya ceritakan tadi, saya merasa saya mengalami itu kehidupan yang berpola gitu kan. Jadi tahun lalu di bulan yang sama ya kan, di Maret April gini, saya sekeluarga itu kena finansial kami jatuh sejatuh-jatuhnya gitu kan. Dan itu luar biasa, istilahnya mental saya kena ya kan, semuanya sekeluarga kena lah intinya gitu kan. Saya sampai nggak berani keluar kamar, nggak berani ketemu orang, dan itu cukup lama, hampir berapa bulan gitu, sampai akhirnya saya kayak dapat kesadaran, ya bukan kesadaran, saya harus bangkit gitu kan, karena saya melihat punya anak. Lalu saya ada belajar dengan seseorang. Nah, di situ Ibu dari grup sosialita udah dikeluarin belum? Menjauh semua. Ya. Itu dijauhin apa Ibu yang menjauh coba? Ya saya juga menjauh ya. Oke. Ya. Lalu saya akhirnya kan belajar memaafkan diri saya sendiri, terus terutama ke pasangan juga, terus saya belajar menerima keadaan ya kan. Nah, seketika itu ya mungkin hampir setengah tahun lebih ya saya belajar memaafkan, saya belajar mengikhlaskan, saya menerima keadaan ya kan, berproses dengan itu, keadaan kami membaik gitu kan. Membaik dan lebih membaik dibandingkan sebelumnya gitu kan. Banyak keajaiban yang saya dapat. Contohnya mungkin saya mikir gitu kan,
ih makan Indomie enak gitu kan. Tiba-tiba suami membawakan Indomie gitu kan. Atau saya dalam hati saya mau ini, tapi tiba-tiba itu datang gitu. Tapi Sampai pas saya mau minta, mobil enggak ya? nah belum. Ya, mau Iya rumah, belum. mobil kok enggak gitu. Iya belum sampai situ. Saya pun takjub dengan keadaan itu gitu kan. Saya bisa saya pengen apa, kadang saya mengucap apa itu terjadi gitu kan. Namun tahun ini di bulan yang sama pula saya kena hantaman lagi dengan yang sama. Cuman saya sempat awalnya tidak apa-apa, tapi saya kayak berpikir keinget karena di bulan yang sama. Di bulan yang sama terjadi lagi, cuman memang mungkin mental saya tidak sedrop dulu. Ya kan, kalau dulu luar biasa ketamparnya istilahnya. Saya tidak sedrop dulu. Tapi cukup juga saya agak down gitu kan. Karena saya agak introspeksi kenapa hal ini terjadi lagi. Yang saya rasa yang harusnya sudah tidak saya lakukan, saya tidak lakukan gitu kan. Saya sudah merubah diri, saya sudah ini, kenapa terjadi lagi gitu kan. Lalu saya berbicara dengan pasangan ya kan. Apa mungkin dari pasangan saya juga kan, karena kan suami istri pasti ada energi yang bersamaan kan. Betul. Lalu timbullah pikiran-pikiran saya itu seperti saya menyalahkan gitu kan. Saya menyalahkan pasangan gitu kan. Yang akhirnya otak saya tuh ngomong sendirilah, istilah ngomong gitu kan. Jadi akhirnya saya mulai lagi marah, saya mulai lagi ya kenapa gitu kan, bertanya lagi. Akhirnya saya nggak dapat energi, jadi saya merasa 1 bulan ini saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Kayak saya mau mencapai sesuatu saya nggak bisa, mau apa saya nggak bisa. Jadi saya merasa wah energi saya udah nggak sebagus dulu gitu kan. Apa itu karena saya marah, saya ini, terus sempat itu saya pendam dalam hati. Lalu saya coba bicara dengan pasangan. Ya saya mulai sih mungkin memang salah saya juga gitu kan ya. Saya coba menerima. Sudah saya kadang ketika otak saya berbicara saya bilang, oh itu bukan, oh itu enggak, saya memaafkan. Tapi kayaknya belum sempurna ya kali dari hati saya ya. Ya saya nggak tahu. Nah pola berulang ini kenapa ya? Kok bisa ada pola berulang gitu kan? Dan energi saya juga kayak kesedot gitu kan. Saya jadi ya kayak saya nggak bisa nangkep sesuatu. Kayak saya mau nangkep bola saya kayak nggak bisa gitu kan. Seperti itu sih, iya. Oke, gini Bu, saya nanya dulu ya sebelum pola berulangnya kenapa terjadi. Ibu ketika terjadi di bulan yang pada saat itu Ibu terjadi down ya, Iya, saya nanya dulu, pas mau masuk bulan tersebut ada rasa takut nggak Bu? Jujur Bu. takut. Nah, ini Bu, Ibu Iya, dari takut. kemarin ada rasa takut juga sih, iya. Nah, Ibu takut, ketika Ibu takut, vibrasi Ibu terganggu. Ketika Oke, vibrasi Ibu terganggu, energinya drop. oke, Ketika energinya drop, masuklah ke yang tadi Ibu sampaikan, saya jadi kayak nggak bisa narik apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, oke, ini mulai masuk nih ke pola berulang. Apa yang membuat takut? Yang membuat takut adalah pernah mengalami sebuah kondisi. iya, Dan pada saat itu kondisinya direspon dengan cara tanda petik negatif. iya, Nah, ketika kondisi tersebut direspon secara negatif, saat itu juga memori-memori atas respon tersebut itu bergetar di sel tubuh Ibu. oke, Membentuklah sebuah trauma. Balik lagi nih ke hukum vibrasi nih. Ketika mau masuk ke Ibu di bulan apa kejadiannya? Mohon maaf. di tahun lalu atau yang tadi ini? Yang sekarang ini yang paling dekat ini di bulan apa? Atau enggak yang kejadian yang sama tuh di bulan apa? Tahun lalu ya dimulai Februari, Nah, ini sama Februari. ya mulai sekarang April ya, mulai ya akhir Februari, Maret ini ya sama. Jadi pas mau masuk Februari, itu saklar di pikiran tidak sadarnya dari si traumanya tuh on, Bu. Oke, Ketika dia on, ya sudah. Nanti dia akan mulai menguasai, Bu. Menguasai apa? Menguasai kesadaran. oh, Nah, ini pentingnya untuk melakukan sebuah kontemplasi, terus pengakuan, karena sesuatu hal yang katakanlah Ibu misalkan dari kondisi yang lagi low, tiba-tiba Ibu naik, itu jangan ditinggalkan Bu. Si kondisi naik tersebut, itu kondisi sementara Bu. Nah nanti ketika misalkan dalam kondisi
ibu lagi beneran enak, itu coba cross check lagi, Bu. Ada rasa-rasa takut apa di sana? Nah, itu yang dipulihkan, Bu. Oh, oke. Gitu, itu yang dipulihkan. Nah, kalau masuk level pemulihan, nanti, Bu. Kalau masuk level pemulihan, itu nanti, Bu. Salah satunya ada di Zoom Healing, dan salah satunya Ibu ketemu saya di bulan Agustus, kalau nggak salah. Agustus, ya, Nah, iya. nanti di breakdown di situ, Bu, di Agustus itu. Gitu. Jadi Iya, ada saklar, Bu. sebenarnya, Ada saklar. ah, Itu tuh gini, Bu. Ibu banyak sekali, kalau saya cek ya, Ibu banyak sekali vibrasi kebingungan, betul nggak? iya, Ya, Ibu bingung, Ibu bingung, Ibu bingung, Ibu bingung, dan linglung gitu pada akhirnya. Nah, vibrasi iya. kebingungan inilah yang membuat si siklus atau flow energinya pun jadi tidak beraturan begitu loh, Bu. Iya, padahal ketika yang tahun lalu saya marah semarah-marahnya luar biasa dengan keadaan itu kan. Sampai Hmm, saya istilahnya ya kayak kita kan sebenarnya kalau lagi marah tidak boleh berucap yang buruk istilahnya gitu kan. ya Saya betul. sampai berbicara istilahnya kata mau jatuh-jatuh sekalian lah ya. Memang akhirnya jatuh beneran kan gitu kan. Akhirnya saya pun Hmm, sempat marah sama Tuhan juga gitu kan. hmm, Dan hmm. itu tapi memang di tahun yang sekarang saya tidak semarah itu gitu kan. Saya agak mensyukuri itu gitu kan. Kenapa Cuman coba Bu? kenapa? Kenapa pas awal itu marah banget, pas yang kedua kenapa enggak? Karena yang pertama belum pernah, yang ini udah pernah Bukan, kan. karena kalau yang pertama kan uangnya banyak, pas sekarang mah uang nggak terlalu banyak. Pas kalau dulu mah kan pas lagi banyak terus gak ada, pasti marah banget. Kalau sekarang ya setengah-setengah. Oke, bener Iya nggak? sih. Bener ya? Ya, ya salah. Bu, menarik Bu Ya, tadi. Ibu melakukan yang namanya sebuah self forgiveness ya. Memaafkan diri sendiri ya, Bu ya. ya, Itu salah satu, Bu. Salah satu part terapi, Bu, untuk menaikkan energi sendiri, Bu. Karena kadang-kadang kita tuh seringnya self judgment, Bu. Kita seringnya nyalahin diri kita seringnya nyalahin diri kita. Atau kayak contohnya gini, Bu, ini sering banget muncul. Ah, saya mah tuh kayaknya emang apa tuh saya mah nggak akan bisa. Nah, itu tuh kan kita lagi membuat energi kita sendiri tuh sebetulnya drop kan. Karena kita ya. lagi mengatakan ke vibrasi tubuh energi kita sendiri seperti itu gitu loh, Bu. Dan bayangkan, Bu, 70 sampai 80% tubuh kita tuh cairan. Ya, ketika mengatakan sesuatu, di media cairan ini tuh cepat banget berubah, Bu. Kalau Ibu cek tuh ada yang coba air dikasih doa, coba air dikatakan kasar, itu tuh molekul partikelnya tuh berubah ya, Bu ya. Hmm. Nah, itu tuh salah satunya begitu, Bu. Banyak sekali yang kayak 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 bercanda atau kayak kayak apa ya, kayak hal yang biasa gitu bahwa saya mah kayaknya nggak akan bisa. Saya mah apa segala macam. Nah, kalau memang dalam kondisi itu tuh diem aja gitu loh. Jangan 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 memanifestasikan atau jangan menyampaikan sebuah kata-kata yang jadinya self judgment gitu loh, Bu. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi Itu kalau saya juga kalau belajar. kalau Iya, self betul. self forgiveness Ibu lakukan, itu salah satu part terapi, Bu, gitu. Lakukan terus, Bu, lakukan terus. Kalau Ibu sudah nyaman dengan itu, Ibu lakukan terus. Hmm. Iya, Gitu. kayak yang dulu itu ya waktu perubahan kan saya ada meditasi, kayak saya meditasi memaafkan orang-orang Ya, gitu kan, terus saya ya. bersyukur. Tapi saya sekarang nggak bisa konsentrasi untuk meditasi gitu. Saya ketika saya ingin mengosongkan pikiran tuh saya nggak bisa gitu kan, keganggu terus Hmm. gitu kan pikiran Hmm. saya gitu kan. Apa itu ada Hmm. pengaruh juga ya? Pengaruh, Bu, karena Ibu balik lagi ke level kecewa, betul nggak? Oh ya, Ya, balik lagi ke ya, vibrasi kecewa gitu loh. Ketika itu muncul, akhirnya cukup terganggu tuh ketika Ibu mau masuk dalam kondisi katakanlah meditative state gitu ya. Yaitu dia terganggu sama perasaan itu lebih besar gitu loh. hmm. Perasaan Oh, satu kecewanya lagi, gitu. kalau Hmm. lingkungan circle kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita nggak sih sebenarnya? Pengaruh, Bu, Gimana? itu sangat pengaruh, sangat Oke. pengaruh. Saya aja sampai pindah rumah Bu. Kalau kayak gini tuh saya pindah rumah saya. Enggak, ketika saya waktu dulu kan istilahnya saya menjauhkan diri di saya kan, sampai saya istilahnya bangkit itu saya benar-benar menjauhkan diri saya dari circle saya. Ada Ya. beberapa orang tapi itu yang mensupport saya gitu kan. Tapi ketika kondisi saya baik, memang circle saya agak full gitu kan. Dan memang ketika saya bagus, ada satu circle yang keadaannya lagi seperti saya waktu itu gitu kan. Apa itu Ya. menarik saya kembali gitu ya? Iya, betul, betul. Menarik Ibu kembali. Pengaruh, Bu. Circle itu, lingkungan itu pengaruh. Jadi, ya
kita harus membentengi sih diri kita ya, atau sebaik-baiknya kita harus menjaga energi kita sendiri, Bu. Nah, ini tentang ini mungkin saya nanti jelasin di live TikTok berikutnya nih tentang kutub positif dan kutub negatif kehidupan. Dualitas itu seperti apa gitu loh. Wah, itu keren, A. Nah, nanti kita bahas ya Kang berikutnya ya, Boleh. di live yang berikutnya. Tapi Jadi satu lagi ini Kang Denis ngasih jadwal itu pun sama seperti tahun lalu saya belajar pun di bulannya sama. di bulan Agustus gitu ya. Iya. Nah, itu sih Jadi saya juga kayak berulang juga gini gitu Pola kan. berulang ya, Ibu, pola berulang terus ya. Siklus. Iya, kenapa ya? Disebutnya pola Sama, Bu, saya karma. juga sama, Bu. Setiap orang melakukan pola berulang. Cuman kalau saya pola berulangnya tuh ditransferin terus. Nah, pola berulangnya enak, Bu. Iya. Oke, Bu Iya, ya. Bu ya. Jadi mesti di break sih ini, Bu. Nanti kita ketemu di Zoom Healing. Ya, Bu ya. Iya, iya Nanti kalau kita gitu. diskusi. Oke, Bu. Iya, makasih ya Kang Denis ya, Kang Anjrit, makasih ya. Sama-sama, Bu. Oke. Ya. Oke. Kang, kayaknya langsung kita info ya buat teman-teman ya. Boleh, A, boleh. Oke. Jadi gini teman-teman, kita mulai Zoom Healing itu di Mei akhir. Ya, Mei akhir betul. Berarti minggu ketiga ya? Atau minggu keempat. atau akhir bulan gitu ya? Kita sebut aja akhir bulan. Akhir bulan Mei gitu ya. Akhir bulan Mei. Nanti waktu dan tanggalnya dan investasinya kita info di grup. Oke, Ya. boleh, A, boleh. Oke, boleh. Kita info di grup. Nanti terus gimana prosedural apa segala macam cara ikutannya kita info di grup. Gitu. Saya pilih lagi ya teman-teman, saya perjelas lagi ya. Nanti kelasnya itu saya bukan ngajarin metode, tapi saya nge-healing gitu. Jadi berbagi energi lah, berbagi energi. Gitu ya. Nanti di sana ada meditasinya, nanti di sana ada saya butuh gelas dan air, dan saya butuh sebuah kertas dan alat tulis. Oke. Boleh, A, boleh. Itu kurang lebih seperti itu. Kita info Ya, di grup Kang, ya, berarti ya. Ya, boleh. Nanti info lagi aja di grup. Yang jelas gambaran aja ya, kita start nanti minggu terakhir di bulan ini, di bulan Mei berarti. Minggu Bulan keempat. Mei. Di bulan Mei teman-teman kita akan mengadakan Zoom Healing ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang udah masuk ke grup nanti bakal ada infonya. Yang belum masuk ke grup silakan ditulis nomor saya 0822334477 belakangnya 05. Bisa cari potensi jiwa nggak Kang katanya? Potensi jiwa. Wah, itu mah nanti gini, siapa yang nanya tadi kan? Bapak atau Ibu ya, antara itu ya? Bisa tuh. Oke, potensi jiwa tuh gini sebetulnya. Basically kalau misalkan kita sudah bersih, itu nanti muncul sendiri. Gitu. Tapi ada cara cepat kalau nggak salah, Dokter Rama ya Kang ya? Potensi diri atau jiwa gimana sih itu tuh maksudnya? Itu tuh sebetulnya kan potensi diri itu maksudnya potensi jiwa. Oh gitu. Nah itu bareng Dokter Rama kalau mau tentang potensi. Biar kalian itu hidup di dalam tidak keterpaksaan tapi dalam potensi kalian. Betul. Karena gini Kang, ada yang hidup itu melakukan sesuatu itu munculnya dari intuisi. Ada juga yang melakukan sesuatu itu munculnya dari sugesti Kang. Oh. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dari intuisi itu sudah pasti tanda petik panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa ya. Iya, itu energi murni itu yang manggil Kang. Tapi kalau sugesti itu udah pasti pikiran-pikiran orang, informasi orang, atau kata orang dan kata siapa gitu. Oke. Memang kita Tapi dapat kalau masalah potensi kan kalau menurut saya apapun yang ada di depan kita coba aja gitu aja nanti juga kalau kita enak. Nah, nanti perbedaannya gini Kang. Betul, apapun yang ada di depan kita itu nanti kita lebih bisa ngerasain aja ketika diri kita bersih. Ini kita langsung bisa ngerasain ini ambil atau enggak gitu loh Kang. Oh, oke. Gitu. Lebih ke situ. Karena kan kadang-kadang memang ada yang ambil segala macam nanti baru nemu gitu ya. Ada juga dengan pola metode yang memang beneran langsung ya to the point dapat gitu. Nah, itu munculnya dari intuisi tuh. Oke. Nah, kalau saya sih sekarang lagi butuh gini gitu ya. Ini benar nggak ya orang gitu kan? Nah, Kan ini saya di bisnis ya, main bisnis gitu ya. Ini benar nggak? Kalau benar langsung saya transfer gitu kan. Di situ pengen tahu dia benar nggak gitu. ya. Itu bisa juga ya. Bisa Kang, bisa. Lewat Nanti kalau kita intuisi gitu, ngaktifin intuisi atau gimana itu ngajamin intuisi. Jadi sebetulnya kan basically manusia itu secara pabrikasi itu ada intuisinya Kang. Nah, cuman si intuisi ini ketutup seolah-olah menjadi sugesti, itu ya karena sebuah data yang banyak itu loh Kang dibawa sejak kecil, sebuah knowledge yang
diinstal sejak kecil atau apapun itu yang mengakibatkan intuisi dia tuh nggak tahu yang mana gitu kan, akhirnya jadilah sugesti gitu. Oke. Kalau saya sih sekarang gini ya. Jadi karena saya kan nggak tahu dia bakal benar atau tidak misalkan berbisnis sama saya. Kalau saya mah sekarang metodenya seperti ini. Saya siapapun oke, yuk join gitu. Ketika ini tidak berhasil berarti ada yang salah di dalam diri saya. Kalau saya gitu sih. Bener kan, itu ketika ada yang Karena kan tidak kita akan menarik sesuatu yang ya tergantung. bener gitu. Makanya kehidupan itu penuh dengan konsekuensi ya. Kita diam ada konsekuensinya, kita bergerak ada konsekuensinya, betul nggak? Betul banget. Gitu loh. Jadi jangan dikira yang diam itu tidak ada konsekuensi. Ada, diam ada konsekuensinya, bergerak ada konsekuensinya dan seterusnya. Dan konsekuensi menghasilkan hasil gitu loh, Kang. Oke. Nah, ini gimana caranya si hasil-hasil tersebut itu ya terminimalisir supaya kita nggak masuk ke dalam sebuah tanda petik sebuah jebakan gitu kan. Oke. Gitu. Jadi Tapi nanti yang jelas, ya. jelas apapun itu tetap tergantung diri kita ini ya. Energinya seperti apa, Betul. pola segala Betul. macam seperti apa gitu ya. Kembali lagi ke dalam diri kita. Betul sekali Kang. Betul sekali. Gitu Kang Ajrit. Oke ya. Ini Sip. mau lanjut satu lagi? Atau gimana? Oh, satu lagi boleh naik. Satu lagi boleh lah ya. Satu kali lagi boleh. Boleh. Satu kali lagi. Nah, ini kan milih yang mau naik pakai intuisi ya Kang ya? Iya, saya juga pakai intuisi yang naik ke sini nggak tahu siapa. Betul. Nah ini pakai intuisi banget nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu. Dibuka dulu kameranya. Mau tidur ini. Keburu diangkat. Ya udah nggak usah dibuka ya Kang ya. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Ini menanya tentang energi ya. Boleh. Kalau cara menyerap energi itu caranya kayak gimana ya? Gampang banget, kamu tinggal dicas aja. Energi itu gampang, tinggal dicas gitu. Gimana tuh Kang Denis? Bentar Oke. Kang. Oke, nyerap energi. Nyerapnya nyerap dalam arti apa, Bu? Dalam energi positif kayak gitu Kang. Nyerap energi positif. Atau nyerap itu teh orang kaya tuh Kak, bisa diserap energinya enggak? Anjay. Oke. Ini saya kasih cara yang simpel aja Bu ya, yang mungkin sehari-hari sudah dilakukan ya, mungkin bisa jadi. Cara menetralisir atau menyerap energi positif, salah satunya sering-sering nyeker Bu, tanpa alas kaki itu, berdiri di tanah, di rumput, di paving block, di aspal, itu salah satunya Bu. Berapa jam itu ya Kak? 5 sampai 10 menit cukup lah. Ya kalau mau diterusin boleh sampai 30 menit gitu. Asal jangan seharian sih Bu. Kalau pagi gitu jalan sampai pakai nyeker gitu, nggak pakai sandal. Ya, sambil nyeker itu salah satu media untuk mengenolkan, membuat energi kita netral dan nanti membuat energi kita bagus gitu loh Bu. Oh, Yang pertama, yang kedua itu yang dibahas tadi di awal topik. Nah, betul. Tidur. Sebetulnya, iya betul. Basicnya itu ya kalau kita ingin full energi, salah satunya tidur, ya, jaga pola makan, olahraga, mau Betul. yang ke alam-alam, grounding dan segala macam itu bisa aksesorisnya yang lain. Itu aja Bu. Sebetulnya dengan itu pun ya itu mengaktifkan diri kita gitu. Kalau diri kita udah aktif, kita mau narik apapun, termasuk kekayaan itu bisa. Betul sekali. Itu Bu. Betul. Nah, oke deh. Ya cukup gitu aja dulu ya pertanyaan. Itu ceker pola makan. Iya Kang, ya makasih Kang. Terima kasih ya Kang Denis, Kang Anjrit. Oke, sama-sama Bu, sama-sama. Sama-sama, dadah, Teh Manis. Udah, Assalamualaikum. Jadi intinya mah Ayah kembali lagi gimana caranya kita merawat diri Ayah kalau tentang kehidupan gitu ya. Karena diri ini yang akan menarik apapun yang ada dari luar gitu Ayah. Betul. Satu. Kita Betul. kalau energinya low otomatis mikirnya yang jelek-jelek pasti kan. Kalau energi kita kalau kita mikirnya yang jelek-jelek otomatis yang kita tarik yang jelek-jelek juga. Sebetulnya cuman itu saja gitu Ayah. Iya. Balik ke itu Kang, loa teh ya, hukum tarik menarik.
gitu. Oke. Kan karena tubuh kita kan gelombang elektromagnetik gitu loh. Ada magnetnya gitu loh, Kang. Jadi ya pasti kita akan menarik sesuai kadar energi kita gitu, Kang. Oke. Sesuai prasangka gitu. Ada di leveling prasangka gitu kan. Nah, itu masuknya ke unsur energi gitu, Kang. Betul, betul, betul. Jadi bisa jadi ya harta sedikit atau banyak itu tergantung kita juga ya, nariknya seperti apa ya. Betul, Bisa Kang. jadi gitu. Betul sekali. Betul sekali. Gitu. Oke, teman-teman, thank you banget ini ya udah pada hadir. Terima kasih banget teman-teman udah hadir di season 2 ini live saya bareng Kang Denis yaitu di acara Healing 89. Teman-teman yang belum gabung ke grup silakan gabung ke grup, nanti info-info untuk Zoom Healing ada di grup juga, dan info mau langsung ketemu Kang Denis juga bisa nanti di grup. Terima kasih banyak buat semuanya. Kang Denis, thank you banget Kak. Thank you, Kang. Thank you. Terima kasih Kang Anjrit, terima kasih teman-teman semua ya. Kita ketemu laginya nanti ini aja ya. Ya. Pokoknya live berikutnya nanti kapannya kita info di grup ya. Sip, Kang, nuhun pisan, Kang. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sip. Teman-teman makasih ya. Yuk, dadah. Yuk, dadah. Yo.